Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Lestari dengan NIM 15401180001. Saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Saya akan melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi untuk ibu menyusui sebagai tugas praktik mata kuliah pengembangan desa siaga dengan dosen pengampu oleh Ibu Arifah Septiana Mukti, SST, MKes. Sebelum memulai penyuluhan, saya akan menjelaskan sedikit yang terkait terhadap pokok bahasan pada penyuluhan ini. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari keluarga berencana dan kontrasepsi. Keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015. Selanjutnya, kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur sehingga kehamilan tidak akan terjadi. Wanita usia subur adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif, yaitu sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid, dengan usia antara 15 sampai 49 tahun, dengan status belum menikah, menikah, atau janda yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan. Menurut Novitasari, Mayulu, dan Kawengian tahun 2013. Kasusnya yaitu terdapat 20 orang ibu menyusui dan wanita usia subur yang tidak mengetahui serta tidak paham tentang berbagai macam alat kontrasepsi di dusun desa RT 4 RW 2 Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Masalahnya yaitu ibu tidak mengetahui dengan paham tentang alat kontrasepsi. Ancaman kesehatan yang memungkinkan akan mengakibatkan kesehatan terganggu yaitu bisa mempengaruhi terhadap produksi ASI dan ketidakcocokan alat kontrasepsi yang dipakai bisa berpengaruh terhadap fisik dan psikologis, sehingga dapat menimbulkan masalah yang serius. Sebagai calon bidan di Desa Sukadana, saya berkeinginan untuk mewujudkan desa ini menjadi desa siaga. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi, khususnya kepada wanita usia subur dan ibu menyusui yang terkadang salah pemilihan karena ketidaktahuan tentang keuntungan dan kekurangan alat kontrasepsi tersebut. Untuk itu, saya akan melakukan penyuluhan sesuai dengan kasus kepada 20 orang wanita usia subur dan ibu menyusui dengan masalah ketidaktahuan tentang berbagai macam metode dan alat kontrasepsi. Berikut merupakan leaflet untuk media penyuluhan. Untuk materi penyuluhan, yang pertama yaitu pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada berbagai jenis kontrasepsi, masing-masing dengan manfaat dan kekurangannya. Alasan wanita usia subur menggunakan alat kontrasepsi adalah tergantung pada tahapan usia. Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun alasannya lebih untuk menunda kehamilan dan biasanya menggunakan alat kontrasepsi berupa pil KB, sedangkan pada wanita usia subur yang berusia 20-30 tahun mempunyai alasan untuk menjarangkan kehamilan. Alat kontrasepsi yang biasa digunakan adalah IUD. Pada wanita yang berusia lebih dari 30-35 tahun mempunyai alasan untuk mengakhiri kesuburan. Menurut Sari, Indrayani, dan Vidyarini tahun 2010.
Pengetahuan mengenai berbagai macam alat kontrasepsi bagi wanita usia subur sangat penting. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai alat kontrasepsi dapat menimbulkan masalah kesehatan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Terlebih lagi jika wanita usia subur tersebut sedang dalam keadaan menyusui. Yang kedua, macam-macam alat kontrasepsi untuk ibu hamil. Ada beberapa alat atau metode kontrasepsi untuk ibu menyusui, yaitu yang pertama, KB pil mini. KB pil mini hanya mengandung hormon progestin saja, sehingga tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua, KB suntik progesteron. KB suntik progesteron adalah suntikan yang mengandung hormon progesteron dan disuntikan ke dalam otot atau di bawah kulit setiap 2 hingga 3 bulan sekali tergantung pada produk yang dipilih. Suntik KB ini berfungsi mengentalkan reseptif untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dan mencegah ovulasi. KB suntik ini 99% efektif mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar dan konsisten. Menurut WHO, KB suntik berpotensi mengakibatkan penundaan kembali kesuburan perempuan sekitar 1 hingga 4 bulan setelah digunakan dan bisa mengakibatkan menstruasi yang tidak teratur tetapi tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida. Selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin atau PMS, termasuk infeksi HIV/AIDS. Yang keempat, IUD, yaitu kontrasepsi berbentuk huruf T dan tidak terlalu besar yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD memiliki 2 jenis, yaitu hormonal yang mengandung hormon progestin dan IUD tembaga adalah jenis yang tidak mengandung hormon. IUD tembaga mengandung perangkat plastik fleksibel kecil yang mengandung selongsong tembaga atau kawat yang dimasukkan ke dalam rahim. Komponen tembaga ini merusak sperma dan mencegahnya bertemu sel telur. IUD menurut WHO efektif hingga 99% untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ini juga bisa digunakan selama beberapa tahun. Yang selanjutnya yaitu implan. Implan atau yang biasa disebut dengan susuk adalah kontrasepsi berbentuk implan batang atau susuk KB atau kapsul kecil yang lentur dan diletakkan di bawah kulit lengan atas. Implan ini hanya mengandung hormon progesteron yang memiliki fungsi mengentalkan lendir serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dan mencegah ovulasi. Kontrasepsi ini 99% efektif mencegah kehamilan dan dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun tergantung keputusan yang dipilih. Efek samping implan bisa menyebabkan menstruasi yang tidak teratur tetapi tidak berbahaya. Yang keenam, MAL atau metode amenorelaktasi, yaitu kontrasepsi sementara untuk ibu yang belum mendapatkan siklus menstruasi usai masa nifas atau setelah melahirkan. Syaratnya, ibu harus memberi ASI eksklusif atau ASI penuh saat siang dan malam hari selama bayi berusia kurang dari 6 bulan. Kontrasepsi ini mencegah pelepasan telur dari ovarium. Namun, bagi sebagian perempuan, metode ini tidak efektif dan bisa menyebabkan kehamilan, terutama jika terjadi ovulasi mendadak karena efek penggunaan obat tertentu. Meskipun menurut WHO metode ini efektif 98%. Selanjutnya yaitu vasektomi
dan tubektomi atau kontrasepsi mantap. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Kontrasepsi ini permanen yang memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Vasektomi 99% efektif mencegah kehamilan. Namun, evaluasi cairan semen harus dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Yang terpenting saat memutuskan untuk vasektomi benar-benar merupakan pilihan sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya tubektomi, yaitu kontrasepsi sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan dengan cara memblokir atau memotong tuba falopi yang bertujuan untuk menghalangi sel telur agar tidak bertemu dengan sperma dan terjadinya pembuahan. Tubektomi efektif 99% bisa mencegah terjadinya kehamilan. Tubektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual perempuan. Yang terpenting saat memutuskan untuk vasektomi benar-benar merupakan pilihan sukarela dan tanpa paksaan. Berikut merupakan gambar dari contoh alat kontrasepsi untuk ibu menyusui. Sekian penyuluhan dari saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan standar acara penyuluhan. Evaluasi pada penyuluhan kali ini yaitu penyuluhan pada 20 orang ibu menyusui dan wanita usia subur yang tidak mengetahui serta tidak paham tentang berbagai macam alat kontrasepsi di Dusun Desa RT 4 RW 2 Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan dan rencananya. Hasil akhir dari penyuluhan ini, ibu mengerti tentang alat kontrasepsi, khususnya untuk ibu menyusui. Ibu juga sudah berencana akan mengganti dengan memilih alat kontrasepsi untuk ibu menyusui. Penyuluhan dapat berjalan lancar, walaupun masih kurang efektif dikarenakan waktu yang terbatas. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.